Halo, apa kabar sahabat milenial dimanapun Anda berada. Terima kasih masih menyaksikan Solution TV Official. Pada hari ini kita akan mengedukasi, memberikan sebuah solusi tentang bakar untuk mesin diesel. Pasti udah tahu semua dong, bahan bakarnya adalah solar. Tapi solar itu sendiri kan memiliki beberapa turunan ya. Ada biosolar, ada Dexlight, ada Dex. Lah, apa sih perbedaannya? Dan pada biosolar itu ada berapa sih? Kan ada B0, B20, B30, bahkan B100 ya. Sebagai informasi. Tetapi sebelum informasi itu kita lanjutkan, terima kasih saya ucapkan buat sahabat milenial yang sudah subscribe. Saya mohon untuk komen dan like-nya. Lalu untuk sahabat milenial yang lain yang belum subscribe, tolong dong subscribe kita agar berikan kita komentar agar kita selalu improvisasi membuat konten-konten yang lebih bagus dan bermanfaat buat sahabat milenial dimanapun berada, baik secara solusi dunia otomotif, solusi motivasi dan solusi-solusi yang lainnya yang dapat kita berikan buat sahabat milenial dimanapun berada. Oke, kita kembali kepada topiknya. Sahabat milenial, mungkin pembahasan masalah bahan bakar ini tidak terlalu banyak dikupas tuntas ya. Yang banyak terjadi perbincangan di dalam dunia maya adalah berbicara mengenai kalau Dex bagusnya untuk apa, merek mobil A, B, C, D, Z, kalau Dexlet adalah apa. Nah, mari kita kaji ke belakang sebentar. Dexlet itu hampir sama kalau secara mobil yang gasoline atau bensin itu sama saja dengan Pertalite. Nah, perbedaannya apa sih Dexlight dengan Dex itu sendiri? Jadi gini, kalau Dex itu kadar sulfurnya di angka 300. Kalau Dexlight kadar sulfurnya di ambang 1200. Nah, bedanya apa? Kan kalau di gasoline itu adalah oktannya. Ini adalah cetan number ya. Jadi cetan number kalau pada solar itu adalah cetan number. Jadi itu hampir sama seperti oktan. Cuma ini kadar sulfur yang dikandung dari sisi pengolahan solar itu sendiri. Nah, kalau kita berbicara mengenai Dex dan Dexlight tadi, kita tadi sudah mengatakan, saya sudah menerangkan bahwa kadar sulfur. Nah, apa sih efek kadar sulfur sendiri itu pada mesin diesel? Nah, masalah yang banyak terjadi ketidakpengetahuan sahabat milenial yang memiliki mobil diesel itu adalah perawatan ya. Jadi perawatan mobil diesel yang tepat seperti apa dan bahan bakar apa sih sebenarnya yang tepat, yang menjadi pertanyaan sahabat milenial tentunya itu kan. Oke, kita akan jelaskan satu-satu ya. Jadi kadar sulfur itu di Indonesia kadar sulfurnya cukup jelek ya kalau kita bicara tentang solar atau biosolar itu sendiri. Tapi kalau bicara Dexlight dengan Dex itu bisa disamakan atau bisa dibandingkan, sejajarkan dengan produk-produk lainnya. Seperti merek yang ada di sana, yang tentunya kalau di Jakarta ada ya, ada beberapa merek ya, ada yang inisial P XXX, lalu kemudian depannya adalah S XXX ya. Nah, itu bisa kalau bicara Dexlight dengan Dex itu akan sejajar. Nah, musuh utama dalam mobil diesel itu adalah kadar sulfur. Kadar sulfur itu jika terlalu banyak maka akan dia meninggalkan banyak serat karbon. Kemudian dia juga akan meninggalkan gumpalan-gumpalan karbon yang sangat banyak ya, bukan serat karbon saya mulai. Jadi gumpalan-gumpalan karbon hasil dari pembakaran itu sendiri. Nah, lalu perbedaannya kalau solar berapa dong cetan numbernya atau mungkin kadar sulfur yang dikandungnya. Kalau dulu solar dahulu berarti kita kategorikan adalah B0 ya, B0. B0 itu solar murni itu masih di angka kadar sulfurnya adalah 3000. Nah, kalau kita bicara mengenai B0, B20, B30, bahkan B100, tentunya sahabat milenial akan bertanya, itu sih basicnya apa sih? Nah, jadi basically-nya adalah B0 itu adalah biosolar karena kalau 0 itu berarti kandungan
kandungan dari turunan minyak nabati atau turunan hawani terutama yang terjadi di Indonesia yang dicetak ada dari kelapa sawit, produksi kelapa sawit, berarti masih belum ada campurannya, masih solar murni. Tetapi begitu masuk ke ranah B20, maka terjadi persentase 80% solar, 20% adalah minyak dari turunan kelapa sawit itu sendiri. Nah, lalu kalau yang B30 apa dong? Nah, B30 itu berarti komposisi turunan dari minyak kelapa sawit itu adalah 30%. Lalu 70%-nya adalah solar itu sendiri. Nah, kalau ada istilah bahan bakarnya B100, berarti kandungan bahan bakarnya itu sudah menggunakan turunan kelapa sawit atau minyak dari kelapa sawit itu 100% tidak dicampur dengan solar. Nah, tentunya dari bahasan ini sahabat milenial kan juga pasti bertanya, lalu perbedaannya di mana antara menggunakan yang sekarang banyak beredar kan adalah B20 ya, yang biosolar yang dijual di Indonesia ini adalah B20 dan B30 yang dikenalnya dengan biosolar itu. Perbandingannya dengan DEX dan DEXLET di mana? Kebalik ya urutannya, jadi biosolar, DEXLET, dan DEX bagaimana? Nah, bicara mengenai susunan dari kadar sulfur tadi yang sudah kita jelaskan tadi, maka berefek pada pertama, pada kecepatan daya pada proses pembakaran pada mesin diesel itu sendiri. Jadi bicara akselerasi, bicara mengenai penghematan, pasti akan berbeda antara sahabat milenial menggunakan biosolar, menggunakan DEXLIGHT, dan menggunakan DEX. Nah, lalu efeknya apa deh kalau misalnya mobil diesel semua menggunakannya B20 tanpa berbicara merek? Kebanyakan kan sahabat milenial diskusinya di dalam dunia maya sana, diskusinya adalah kalau ini efeknya apa ya, kan begitu, dan mobil bagusnya pakainya berarti apa. Nah, di sini kami dari Solution TV Official tidak mengatakan bagusnya mana, semuanya adalah bagus. Saya ulangi, semuanya adalah bagus dan baik adanya. Cuma yang membedakan adalah pada era perawatannya. Nah, contohnya gimana dong? Nah, tentu sahabat milenial akan menanyakan seperti itu kan. Nah, jadi kalau kita menggunakan B20, itu karena bahan bakarnya adalah solar yang sudah dicampur dengan turunan dari kelapa sawit itu sendiri. Itu yang banyak dipakai umumnya pada mobil-mobil diesel konvensional, tidak ada masalah. Dan bagi kita dari Solution TV Solution TV Official mengatakan tidak ada masalah digunakan. Loh, misalnya dimasukkan ke common rail gimana? Diesel common rail, bukan diesel konvensional. Bagi kita saya katakan tidak ada masalah. Hanya memang deposit kerak karbon dari pembakaran yang terjadi karena kadar sulfurnya tinggi, maka butuh perawatan yang cukup intens, apalagi jelaga dari proses pembakaran itu akan menutupi di celah-celah EGR-nya ya. Nah, lalu perawatannya baiknya gimana dong? Kalau yang konvensional atau bukan yang konvensional, yang common rail menggunakan biosolar yang B20 dikenalnya itu. Ya, perawatannya hanya gantilah filter bahan bakar atau full filter setiap 10.000 kilo. Dan bersihkan intake-outtake secara teratur pada bengkel kepercayaan sahabat milenial. Nah, lalu kalau B30 gimana? Nah, B30 biasanya digunakan di industri atau di industri perkapalan. Nah, efeknya apa dong untuk di injektor? Di injektor juga tidak ada masalah. Hanya masalahnya adalah kalau B30 itu kita harus sering rajin nguras tangki. Nah, terutama untuk di kapal harus sering nguras tangki. Lalu sahabat milenial bertanya, berarti B30 bisa dong buat masuk ke mobil? Ya, bisa. Cuma yang menjadi masalah adalah jika menggunakan B30, usahakan kalau mobil yang tidak sering berjalan operasional terus-menerus, maka seringlah menguras tangki karena dia membawa seperti kayak lumut-lumut gitu ya, sering kotor, dan filter pun sering
kotor. Itu kalau menggunakan yang B30. Dan B30 juga ada kelemahannya, jika disimpan dalam jangka waktu lama, maka dia akan membentuk agar-agar. Bahasa kita agar-agar ya. Jadi dia akan membeku seperti hanya minyak sayur curah itu yang didiamkan lama karena proses pendinginan. Nah, itu perbedaannya. Kalau yang B100 itu kan murni, masih murni dari minyak kelapa sawit turunannya yang tidak dicampur dengan solar. Nah, jadi perbedaannya antara diesel konvensional dengan diesel common rail menggunakan B20 itu tidak ada efeknya. Yang ada adalah efek dari pembakaran itu sendiri. Karena apa? Karena kadar sulfur tinggi, otomatis jelaga dari faktor pembakaran itu menjadi, atau karbon itu menjadi lebih besar daripada yang menggunakan Dexlite atau Dex. Nah, akan menjadi pertanyaan juga, berarti kalau begitu, kalau saya campur aja gimana? 50 biosolar atau B20 dengan Dex, 50 banding 50. Saya katakan ke sahabat milenial dimanapun berada, kita analogikan seperti ini ya. Sulfur 300, ini satunya, sulfur yang kadarnya 3000 yang B20, lalu kadar sulfur Dexnya ini 300. Maka dibagi 2, berarti sama dengan 3300 dibagi 2. Berarti ketemunya berapa? Ya, jadi kadar sulfur yang dikandungnya maka 1650. Nah, dibandingkan dengan Dexlite sendiri pada kadar sulfur di 1200. So, pilihan di mana? Di sahabat milenial semua. Jadi intinya biosolar mau dipergunakan pada diesel konvensional ataupun diesel common rail, pada injektor tidak ada masalah. Loh, katanya kalau digunakan di common rail akan menghasilkan cepat kotor. Ya, jika perawatannya tidak rajin. Nah, selain itu kadar sulfur juga mempengaruhi ya informasi yang paling ditunggu-tunggu nih. Kadar sulfur yang tinggi mempengaruhi kinerja mesin jadi panas. Nah, maka oleh karena itu pilihlah oli mesin bukan dengan merek ya, tapi carilah dengan produk dan knowledge oli yang tepat yang mampu menahan kadar sulfur dari pembakaran tadi. Jadi bukan asal merek, carilah merek-merek yang tepat dan mampu menahan sulfur, bukan berdasarkan branding atau berdasarkan aftermarket yang ramai di pasaran. Tapi pelajarilah seberapa ketahanan oli tersebut menahan kadar sulfur ya. Nah, jadi kalau oli tersebut mampu menahan sulfur, maka menggunakan biosolar selama juga tidak ada masalah. Yang penting tadi saya perjelas ya dalam perawatan. 1. Gunakanlah oli yang tepat yang mampu menahan kadar sulfur, menekan kadar sulfur, dan selalu gantilah filter bahan bakar atau full filter setiap 10.000 km. Maka niscaya mobil sahabat milenial akan terawat. Mau hari ini menggunakan Dex, besok Dexlite, besok menggunakan biosolar, tidak ada masalah. Akan menjadi masalah di common rail jika sahabat milenial tidak melakukan perawatan yang tepat. Artinya apa? Saatnya melakukan proses turn up, tidak melakukan penggantian filter solar atau full filter tadi ya. Dengan alasan, wah baru 10.000 kilo kok, di ketentuan, di buku panduan ada yang 30.000, ada yang 20.000, ada yang 40.000, bergantung dari mobil tersebut ya. Jadi kondisi merek mobil tersebut. Tapi kita tidak usah berpikir tentang masalah produk A, B, D, C, dan Z, tapi saya bicara secara general. Nah, efek injektor rusak itu sebenarnya bukan karena bahan bakar. Ya, jelas dong bahan bakar yang kotor jadi masuknya ke injektor dong. Betul. Tetapi penyebab yang secara tidak langsungnya adalah karena kita teledor merawat atau mengganti full filter tersebut.
Jadi artinya apa? Pesan kita dari Solution TV Official buat sahabat milenial dimanapun berada, selalu rawatlah dan gantilah full filter sahabat milenial dimanapun berada, atau filter solar tadi setiap 10.000 km, dan tidak usah berpikir tentang mau menggunakan biosolar, menggunakan dex atau dexlat, semuanya adalah intinya sama. Hanya perbedaannya, kekurangan dan kelebihannya tadi saya sudah jelaskan ya di awal tadi. Dan carilah atau gantilah, rawatlah mobil sahabat milenial dengan oli yang berkualitas yang mampu menahan kadar sulfur dari kandungan bahan bakar itu sendiri. Terima kasih. Demikian konten kita hari ini, bahas tuntas tentang biosolar, tentang dexlight dan dex buat sahabat milenial dimanapun berada. Dan kita selalu mohon buat yang belum subscribe, mohon untuk subscribe. Dan yang sudah subscribe, mohon like, comment, and berikan kita masukan-masukan agar kita dapat meningkatkan performa konten-konten kita lebih berkualitas dan lebih mengedukasi kepada sobat milenial dimanapun berada. Thanks for watching and see you in the other video. Bye-bye.